الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Wa salawatullahi wa salamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, insyaallah pada petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang adab dan akhlak berinteraksi dengan Al-Quran dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala. Pada perjumpaan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang pasal yang keempat daripada bab yang keempat. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين. فصل. وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها. Sepatutnya bagi seorang guru ayyatakhallaq bil mahasin, untuk senantiasa berakhlak dengan budi pekerti atau akhlak yang baik, allati warada syar'u biha, yang telah dijelaskan oleh syarak. Maknanya seorang guru ini kena ada adab juga kan, sebab dia bukan setakat mengajar Al-Quran, bukan setakat nak mengajar Al-Quran, tetapi juga
nak mencontohkan akhlak dan budi pekerti yang diajarkan oleh Al-Quran. Oleh sebab itu seorang guru, seorang syekh, demikian juga seorang muallim kena memiliki akhlak-akhlak yang mulia agar menjadi contoh baik bagi murid-muridnya. Wal khilalil hamidati, demikian juga ya, berperilaku yang terpuji, wasyamil mardiyah, dan juga akhlak yang diridhai, yang baiklah macam itu. Allati arsyada ilaiha minaz zahadati fid dunya wat taqallul minha, seperti mana yang telah ditunjukkan atau diajarkan oleh syariat, diantaranya adalah minaz zahadah, sifat zuhud. Jadi seorang guru bukan setakat nak menyampaikan tentang teori zuhud, tetapi dia kena bagi contoh kepada murid-murid dia. Tak kiralah guru Quran ke, guru fikah ke, guru tasawuf dan lain sebagainya. Dia kena dia bagi contoh, bukan setakat bagi ilmu je, tetapi bagi contoh. Ya. Baginda Rasulullah SAW senantiasa mencontohkan kepada para sahabat, bukan setakat nak bagi ilmu je. Oleh sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah SAW sebab beliau telah menjadi contoh yang baik bagi umat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Boleh dibaca uswah, boleh dibaca iswah, seperti itu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Minaz zahadati fid dunya wat taqallul minha, mengajarkan dan mencontohkan sifat zuhud dan juga tidak terlalu bermewah-mewah dengan dunia. Makan sekadar nak bagi kekuatan je, nak ambil kekuatan daripada makanan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak balas dendam, atau bukan macam orang yang nak bunuh diri kan, makan macam gelap mata lah kalau dalam bahasa Indonesia, gelap mata. Makan sekadar je ya, sekedar keperluan, bukan mengikut keinginan. Kalau keinginan kita ini memang tak terhad. Kalau sekiranya langit boleh kita gapai dengan tangan kita, langit pun mungkin kita akan perebutkan, saling berebut, dan mungkin kita akan perjualbelikan langit. Sebab keinginan manusia ini tak terhad. Jangan ikut keinginan, tetapi ikut keperluan. Sebab bila mana kita hidup ikut keinginan, senantiasa kecewalah kita. Karena tidak semua apa yang kita inginkan kita boleh dapatkan. Tapi bila mana kita hidup mengikut kadar keperluan, maka senang hidup kita, mudah hidup kita. Wa adamil mubalati biha wa bi ahliha, demikian juga tidak terlalu peduli terhadap dunia dan juga ahli dunia. Jangan terlalu peduli kepada dunia dan ahlinya. Anggap dunia dan ahli dunia ini macam batu je. Anggap seperti batu lah, seperti itu. Jangan terlalu mencuri perhatian kita. Tapi bukan berarti kita semena-mena kepada mereka, tidak begitu juga. Ya, tetap kita menghormati mereka, tetapi jangan terlalu memikirkan dan juga menghabiskan waktu dan fikiran kita, energi kita untuk mengingat mereka. Was-sakha'i wal judi wa makarimil akhlaq, demikian juga mencontohkan as-sakha, pemurah, dan jud, ya, dermawan. Seorang guru kenapa pemurah? Ya, kalau seorang guru kedekut, maka Allah Subhanahu wa taala juga kedekut ke atas diri dia. Kalau sekiranya seorang guru itu pelit, bakhil, ya kalau dalam bahasa Sulawesi seke gitu kan, ya, tak nak berbagi kepada murid-murid dia, maka Allah Subhanahu wa taala juga tak bagilah ilmu ke dalam hati dia. Jadi ilmu itu setakat yang dia sampaikan setakat bungkus-bungkus je, macam ampas lah, tak ada rasa. Tapi bila mana seorang guru itu pemurah, dermawan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk menyampaikan ilmu. Allah akan bagi ilmu-ilmu baru ke dalam jiwa dia.
Demikian juga murid-murid dia senang atau gampang untuk memahami ilmu yang disampaikannya. Oleh sebab itu guru jangan kedekut, jangan kikir bin bakhil alias seke. Wa makarimil akhlak, demikian juga mencontohkan akhlak-akhlak yang mulia. Wa talaqatul wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah, demikian juga murah senyum, tapi jangan senyum terus, bahaya kalau senyum terus, nanti dianggap atau dikira pelarian dari rumah sakit jiwa. Senantiasa wajah berseri-seri lah, bahagia. Kalau ada kesedihan tuh simpan kat rumah aja, simpan dalam hati, jangan kita perlihatkan kepada orang lain. Sebab baginda Rasulullah SAW macam itu, kesedihan, demikian juga beban-beban fikiran beliau tidak tampakkan kepada para sahabat, beliau simpan untuk diri sendiri. Tapi beban fikiran baginda Rasulullah SAW bukan karena musibah yang menimpa beliau, bukan, tetapi beliau berpikir tentang umat yang menyebabkan beliau itu terkadang pening atau pusing memikirkan umat. Kalau kita kan terkadang memikirkan diri sendiri. Wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah, nantiasa berpenampilan ceria, tapi jangan terlalu melampau, jangan keterlaluan lah. Ceria-ceria biasa aja. Sebab kalau terlalu ceria dan melampau atau keterlaluan, bahaya. Tak elok juga lah kan. Nanti lompat-lompat, kegirangan, terlalu gembira, itu bahaya juga. Wal hilmi was sabr, demikian juga al hilm, santun, lemah lembut, was sabr, dan juga sifat sabar. Contohkan sifat sabar kepada murid-murid kita melalui kesabaran yang kita miliki. Jangan setakat menyampaikan teori tentang sabar tapi kita pula tak sabar. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal, kata para ulama. Mencontohkan dengan perbuatan itu lebih baik, lebih tepat sasaran kalau dalam bahasa Indonesia, dibandingkan menyampaikan atau mengajar dengan ucapan. Baginda Rasulullah SAW kebanyakan mencontohkan kepada para sahabat. Beliau dalam menyampaikan itu hanya beberapa kata aja, tapi beliau banyak mencontohkan, karena dengan percontohan itu kita lebih mudah paham dan juga lebih mengena dalam hati kita. Tapi apabila guru kita hanya teori saja, ngomong tentang teori minta ampun sampai ke langit ketujuh, tapi misalnya tidak mencontohkan dan tidak mengamalkan apa yang disampaikannya, maka akan menjadi penilaian yang sangat buruk di hati para murid. Dia akan mengatakan, Ustadz ini ngomongnya selangit tapi amalnya seupil, misalnya kayak gitu kan. Na'udzubillah. Kalau salafun saleh radhiyallahu taala anhum, mereka tidak banyak ngomong. Ngomong itu seperlunya saja, tetapi banyak mencontohkan melalui teladan. Seperti itu. Wat tanazzuhi an dani'i al-iktisabi wa mulazamatil wara' wal khusyu'. Demikian juga membersihkan diri, menjauhkan diri dari pekerjaan yang kotor, hasil usaha yang kotor, misalnya riba, misalnya curang dalam menimbang barang dan lain sebagainya. Seorang guru harus bersih dari itu semua. Wa mulazamatil wara' wal khusyu', demikian juga senantiasa mencontohkan sifat wara' dan khusyuk. Wara' itu artinya menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Baginda Rasulullah SAW bersabda dan memuji orang yang mempunyai sifat wara'. Kalau dalam bahasa Indonesianya wira'i, seperti itu ya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa orang yang telah mampu menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang syubhat, maka maknanya dia telah berjaya atau mampu menjaga kehormatan dan agamanya. Sifat wara'. Wal khusyuk, demikian juga khusyuk. Ketika membaca Al-Quran itu khusyuklah. Hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jiwa kita.
Jangan pula sambil mengajar, membaca Al-Quran atau mengajar, matanya celingak-celinguk ke sana kemari, liar misalnya, lihat atas bawah, sibuk dengan pekerjaan atau gerakan-gerakan yang lain. Itu akan mengganggu konsentrasi para murid. Ya, kami ingat dulu, saya ingat waktu belajar dengan syekhna, salah seorang guru kami, Syekh Nuruddin Marbua Al-Makki daripada Indonesia, Al-Banjari. Masa kami belajar dulu di Mesir, beliau mengajar kami hadis. Beliau kan lulusan Solatiyah, Madrasah As-Solatiyah Mekah, dan beliau juga pernah belajar di Azhar. Manakala kami mengaji hadis tuh, semua pelajar yang hadir macam patung, tak boleh terlalu banyak gerak. Sebab beliau pun macam patung, beliau tak terlalu banyak gerak macam itu, duduk. Nah, suatu hari ada seorang pelajar yang mempermainkan pen macam inilah, saya bagi contoh. Dia permainkan pen macam ni, permainkan pen, biasalah macam budak-budak tadi, budak-budak sekolah rendah itu kan, sambil tengok jam. Gelisah aja pelajar. Syekh marah, terus tunjuk, siapa itu? Siapa nama kamu? Keluar dari majelis ini dan jangan sampai kamu datang lagi ke sini. Kamu telah su'ul adab kepada baginda Rasulullah SAW, karena kita sedang mengaji hadis. Oh, garang sangat. Sebab apa? Nak jaga adab lah kan? Nak jaga adab. Nah, guru pun kena buat macam itu. Dan Syekh Nuruddin macam itu. Beliau mengaji hadis itu memang Masya Allah, luar biasa, khusyuk lah. Was-sakinati wal waqar, demikian juga tenang, waqar. Waqar itu artinya berkarisma, ya, berkarisma. Wat tawadhu'i wal khudu', demikian juga sifat tawadhu dan rendah hati. Wajtinabid dhahki wal iksari minal mazah, demikian juga menghindari ya, banyak tertawa dan banyak bergurau. Tak boleh terlalu banyak bergurau dan apatah lagi tertawa. Ya, kalau bergurau sekali-sekala itu bolehlah, tapi dengan gurauan yang mengandung hikmah. Sebab baginda Rasulullah SAW juga terkadang-kadang bergurau, tapi gurauan yang mengandung hikmah lah, yang tidak menghina, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya. Pada masa-masa tertentu, pada waktu-waktu tertentu, bergurau itu dituntut, digalakkan oleh agama kita. Terutama bila mana keadaan terlalu tegang. Untuk mencairkan suasana, maka seorang guru atau seorang ustadz ya, digalakkan atau dianjurkan kalau dalam bahasa Indonesia untuk bergurau sedikitlah, untuk mencairkan suasana. Tapi dengan gurauan yang mempunyai hikmah dan juga tidak mengandung hal-hal yang buruk seperti itu. Wa mulazamatil wadhaif syar'iyyah, demikian juga senantiasa patuh dan tunduk melazimkan diri dengan tugas-tugas syariat. Salat kena jaga betul, puasa, ya, zikir dan wirid, ya, dia pun kena baca lah. Kan katanadzufi bi izalatil awsakh. Ya, contoh misalnya membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Wasyu'uri allati warada asy-syar'u bi izalatiha kaqassis syarib. Demikian juga ya, mencukur bulu-bulu. Ya, di antaranya adalah mencukur ya, kumis. Kalau di sini orang panggil misai, misai, kumis lah ini. Tapi cara mencukur kumis ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukur sampai habis. Ada juga yang mengatakan makruh kalau sampai habis. Ya, simpan sedikit lah seperti itu. Ya, para ulama berbeda pendapat. Wa taqlimil azfar, demikian juga memotong kuku. Memotong kuku ini sangat sunnah. Ya, minimal atau sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Hari Jumat lah, sunnah. Dalam Islam dia mengajarkan macam ini. Adapun agama yang lain tak ada langsung. Malah terkadang kita tengok non muslim itu kan, non Islam mau kuku dia, masya Allah, macam mak lampir lah. Kalau kita dalam Islam kuku itu sunnah untuk dipotong tiap-tiap minggu. Ya, sekurang-kurangnya sekali seminggu lah. Yaumul Khamis, hari Khamis. Tujuannya apa? Untuk membersihkan dan
Ya, agar kita terhindar daripada kuman-kuman dari yang bersembunyi, yang melekat di sebalik kuku-kuku. Dan juga saat kita berwudu atau mandi junub, agar air itu mudah masuk ke celah-celah ya, ujung jari kita, jari jemari kita. Wa tasrihil lihya, demikian juga menyisir. Kalau di sini orang panggil menyikat, ya, menyikat janggut. Kalau kita jenggot, kalau di sini janggut ya. Jangan janggut itu macam sapu kesana kemari. Ya. Dan janggut jangan terlalu panjang lah. Janggut itu kalau dalam mazhab Syafi'i setakat satu genggaman. Ya. Kalau agak panjang juga enggak apa-apa lah. Kalau mazhab lain enggak apa-apa. Bahkan sunnah menurut mazhab yang lain. Kalau kita mazhab Syafi'i, sunnah berjanggut itu agar terjaga kerapian, tetap rapi, tetap kemas lah kalau istilah di sini. Maka satu genggam. Ya. Dan memanjangkan janggut atau berjanggut tidak wajib ya. Seperti yang didakwakan atau seperti yang dikatakan oleh orang-orang salafi yang mengatakan bahwa berjanggut itu hukumnya wajib. Menurut mereka berjanggut itu hukumnya wajib. Berarti kalau ada orang yang tidak mempunyai janggut, selama dia tidak mempunyai janggut senantiasa berdosa besar lah, karena hukumnya wajib kan. Nah, ini pendapat yang sangat ya keterlaluan lah, yang tidak ada dasarnya. Kalau kita dan jumhur para ulama mengatakan bahwa memelihara janggut atau jenggot itu hukumnya sunnah bagi yang tumbuh. Kalau nggak tumbuh ya nggak perlu maksain, nggak perlu memaksa diri nempel apalah seperti itu, nggak perlu ya, apa yang adalah seperti itu. Wa izalatir rawaih al-karihati wal malabisil makruha, demikian juga membersihkan diri daripada bau-bau yang kurang sedap. Rajin sikat gigi, gosok gigi sini orang panggilan, brus gigi. Demikian juga ketiak, sama istilah kita, ketiak, cabut ya. Jangan makan bawang mentah lah, karena kalau bawang mentah dimakan bau keringat ya, ketiak itu akan bau seperti itu. Dan kalau ketiak bau, makruh sholat berjamaah di masjid. Bersihkan itu semua, cabut bulu ketiak, dan kalau boleh ya, pakai deodoran apa namanya ya, untuk menghilangkan bau itu. Wal malabisil makruha, demikian juga menghindarkan diri dari pakaian-pakaian yang makruh. Di antaranya adalah pakaian yang mencuri perhatian orang lain. Misalnya laki-laki atau ustadz pakai baju Ipin dan Upin misalnya kan, ada gambar Ipin dan Upin. Nah, itu mencuri perhatian orang lain dan bukan umurannya, itu makruh hukumnya. Atau misalnya ustadz guna ya baju yang ada gambar Ultraman kan sini. Oh, itu makruh hukumnya, karena itu bukan umuran dia kan ya. Atau misalnya menggunakan pakaian yang warna-warni, kayak di mana ya, di Afrika. Di Afrika itu kan bajunya warna-warni ya, kotak-kotak warna-warni dengan warna yang mencolok, itu hukumnya makruh. Atau menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat situ, tidak boleh juga seperti itu. Jadi kita harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan adat istiadat yang ada di tempat itu. Wal yahzar kullal hazar minal hasadi war riya, dan berhati-hatilah, hendaklah seorang guru berhati-hati dengan kehati-hatian yang ekstra ya, dari penyakit hasad dan riya. Oh, bahaya penyakit hasad. Demikian juga riya. Wal ujubi wa ihtiqari ghairi, demikian juga ya, sifat ujub dan menganggap remeh atau menganggap enteng orang lain, merendahkan orang lain. Ihtiqaril ghair artinya merendahkan orang lain. Wa in kana dunahu, walaupun orang tersebut memang derajatnya lebih rendah dibandingkan dirinya. Inilah ya, keluhuran ajaran Islam ya, sangat sopan ya. Seluruh aktivitas kehidupan kita itu diatur oleh Islam, hukumnya ada, adab dan tata keramanya juga ada.
Mau masuk kamar mandi misalnya, nak masuk tandas, ya, ada cara dia, ada adab dia, ada kaifiat, dan juga ada doa-doa dia. Nak makan pun macam tu, nak bekerja macam tu, nak mengajar macam tu, nak tidur, bangun tidur, semua ada aturan, semua ada hukum. Demikian juga semuanya ada doa dan adab-adab yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Tak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan adab, tata cara, demikian juga doa yang cukup lengkap, yang sangat lengkap, kecuali Islam. Bahkan cara kita kencing kan diajar oleh Islam. Bagaimana cara kita berdiri saat kita kencing kan, agar kencing itu semuanya keluar bersih, seperti itu. Dalam Islam diajar cara makan seperti apa, ya, campuran makanan yang kita makan seperti apa, semua diajarkan oleh Islam. Cara tidur pun diajarkan oleh Islam, tidur di atas sisi kanan, ya, agar apabila kita tidur di atas sisi kiri, maka jantung kita itu terhimpit, ya, dia agak terganggu untuk memompa darah kan. Tapi kalau kita tidur di atas di atas sisi kanan, di atas pinggangnya kanan kita, maka jantung kita itu mudah untuk memompa darah. Kalau sini orang panggil pam, kalau kita pompa, seperti itu. Wa yambagi ayyastamil al ahadits al waridata fit tasbih wa tahlil wa nahwihima min al azkari wa da'wat. Dan juga hendaklah seorang guru senantiasa menggunakan hadis-hadis yang warid daripada baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan tasbih, tahlil, dan juga zikir dan doa-doa yang lainnya. Maknanya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, bertasbih, dan juga ya, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi. Demikian juga senantiasa bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sendirian maupun bersama orang lain. Sama ada ketika keseorangan ataupun bersama orang lain. Wa yuhafidhu ala dzalik, dan senantiasa menjaga muraqabah tersebut. Wa ayyakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah taala, dan hendaklah dia membiasakan diri untuk menyandarkan segala perkara atau urusan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Maknanya tawakal kepada Allah. Faslun, pasal yang kelima, wa yambagi lahu ayyarfuqa mimman yaqra'u alaihi, dan hendaklah dia berlemah lembut kepada orang yang membaca ke atasnya. Maksudnya berlemah lembut kepada murid, lemah lembut, jangan kasar, jangan dengan memanggil murid itu dengan panggilan yang kurang sopan, dengan suara yang yang melengking lah. Nggak boleh seperti itu, panggil pelan-pelan lah, karena murid-murid kita itu kan seperti anak kita sendiri kan, dan mereka lah yang menjadi asbab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai guru berkat adanya murid. Kalau nggak ada murid, nggak mungkinlah kita mendapatkan gelar guru. Maknanya kita mendapatkan kemuliaan itu karena mereka. Ya, berarti kita berhutang jasa kepada mereka, seperti mana juga mereka berhutang jasa kepada guru. Intinya saling menghargai. Kesimpulannya adalah saling menghargai, saling menjaga adab. Guru wajib menjaga adab kepada murid-muridnya, demikian juga murid-murid juga wajib menjaga adab kepada guru. Wa ayyurahiba bihi wa yuhsina ilaihi bihasabi halihima. Demikian juga menyambut mereka dengan sambutan yang meriah. Wah, Masya Allah. Dan juga berlaku baik kepada murid sesuai dengan keadaan guru dan murid. Nah, kalau murid datang, ya, kita sambut dengan gembira. Jangan kita sambut dengan muka yang masam, ya, atau dengan cara-cara yang tidak baik lah. Bergembira. Ya, kalau dulu, zaman dahulu, para sahabat itu apabila murid-murid mereka datang untuk belajar, maka mereka mengatakan ahlan wa sahlan biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, ya, sang pembawa wasiat-wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Disambut dengan meriah lah.
Tapi disesuaikan dengan keadaan juga, jangan terlalu memaksakan diri. Jangan melampau lah, jangan keterlaluan. Biasa-biasa saja, tetapi tetap memberikan sambutan yang baik. Faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu fayaqulu marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna an-nasa lakum tab'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din. Fa idza ataukum fastawsu bihim khaira. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Kami telah meriwayatkan dari Abi Harun al-Abdi, beliau berkata, kami telah mendatangi Aba Sa'id al-Khudri, seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, lalu kemudian beliau berkata, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disambutlah dengan meriah. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna nasa lakum taba'un, sesungguhnya manusia akan mengikuti kalian, kalian akan diikuti oleh manusia. Wa inna rijala ya'tunakum min aqtaril ard, dan sesungguhnya akan banyak orang datang kepada kalian dari penjuru dunia, yatafaqqahuna fid din, untuk belajar agama kepada kalian. Fa'idha ataukum, apabila mereka telah sampai dan datang kepadamu, fastausu bihim khaira, maka berwasiatlah kepada mereka dengan baik. Maknanya berlaku baiklah kepada mereka, perlakukan mereka dengan baik, dengan sopan, ya, dengan santun, tolong bantu dan mudahkan urusan mereka. Seperti itu maksudnya. Warwaina nahwahu fi Musnad ad-Darimi an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan kami juga telah meriwayatkan hadis yang serupa dari Musnad al-Imam ad-Darimi. Faslun, pasal yang ke-6. Wa yanbaghi ay yabdhula lahum an-nasihata fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Ya. Hendaklah seorang guru senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Jangan bosan memberikan nasihat. Hari ini kita berikan nasihat, murid-murid tidak dengar, besok kita nasihat lagi. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan lah. Jangan dengan suara yang melengking, jangan dengan suara-suara yang tidak baik. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihat, sungguhnya ya, inti daripada ajaran agama itu adalah saling menasihati. Lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, ya, nasihat untuk Allah maksudnya mengajak orang lain untuk senantiasa kembali kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya. Wali kitabihi, demikian juga nasihat untuk kitab Allah, yaitu senantiasa tunduk dan patuh mengamalkan kitab suci Al-Quran. Wali rasulihi, dan juga kepada rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan juga nasihat untuk ya, para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan masyarakat umum. Maknanya memberikan nasihat itu adalah suatu perintah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan oleh agama kita. Dan memberikan nasihat ya sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kita berikan nasihat sesuai dengan jalur. Ya, memberikan nasihat kepada pemimpin kita ya dengan cara yang sopan. Ya, kalau kita tidak mampu memberikan nasihat karena mungkin keterbatasan kita, atau mungkin kita takut, malu, atau tidak mempunyai peluang, tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan nasihat, ya paling tidak mendoakan mereka lah. Kita doakan para pemimpin kita agar senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Karena menjadi seorang pemimpin itu ya enggak mudah, enggak gampang. Tanggung jawabnya besar, mengurusi seluruh rakyat. Nah, kita sebagai rakyat yang telah berhutang jasa dan berhutang budi kepada pemerintah kita, kepada kerajaan kita, kepada pemimpin kita, ya kita dikenai kewajiban untuk tunduk dan patuh, dan juga mendoakan mereka. Kita doakan kerajaan kita doakan para pemimpin kita. Kalau sekiranya ada kesilapan atau kesalahan yang terlihat dari diri mereka, ya kita maafkan.
Nggak perlu itu yang kita tonjol-tonjolkan, nggak perlu itu yang kita runcing-runcingkan dan menyebabkan loyalitas kita kepada pemerintah itu hilang misalnya. Na'udzubillah, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah saling menasihati, saling memaafkan, dan saling memahami keterbatasan masing-masing. Ya, tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini kecuali para nabi dan rasul. Para pemimpin kita pun manusia biasa. Ya, boleh salah, boleh silap, boleh lupa, boleh keceplosan istilah kita ya, tidak sadar menyampaikan sesuatu yang salah misalnya. Tugas kita menasihati. Tak mampu nasihati, doakan, hargai, jaga kehormatan para pemimpin kita, karena mereka telah menghabiskan waktu dan tenaga mereka untuk memikirkan kita, ya, memikirkan kemaslahatan kita. Jangan ikuti cara-cara orang Khawarij. Ya. Golongan Khawarij ini apabila mereka tidak puas atau tidak setuju dengan pendapat pemerintah, mereka langsung mau memberontak. Nauzubillah, itu bukan ajaran Islam. Seperti yang terjadi di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, adapun ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah, kita diajarkan untuk membela, menghargai pemerintah kita, para pemimpin kita, selama mereka tidak mengajak kita untuk melakukan ya kemungkaran lah ya. Kalau mereka mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk melakukan dosa, memang tak wajib ya, malah hukumnya haram kita mengikuti perintah itu. Tapi wajib kita tetap ya menghormati mereka, mendoakan mereka dengan doa yang terbaik. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wa li kitabihi ikramu qari'ihi wa talibih. Dan satu di antara nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kitabnya adalah menghormati dan memuliakan para pembaca Al-Quran dan penuntut ilmu. Kita muliakan, kita hormati. Kalau ada kekurangan-kekurangan, ada sifat dan sikap yang kurang baik dari murid-murid kita, ya, kita tutup-tutupilah. Nggak perlu kita sebarkan keluar, karena murid-murid kita itu kan ibarat anak kita sendiri. Anak kita sendiri, wajib kita jaga kehormatan mereka. Wa irsyaduhu ila maslahatih. Demikian juga senantiasa mengajak dan memberikan petunjuk kepadanya untuk ya, mendapatkan kemaslahatan dalam hidup mereka. Ya, memberikan petunjuk ke arah yang mendatangkan maslahat bagi dirinya. Warifqu bihi, demikian juga ya, berkasih sayang atau berlemah lembut kepadanya. Wa musa'adatuhu ala talabatihi ala talabihi bima amkanah. Demikian juga berusaha untuk memberikan bantuan untuk memudahkan ya, proses mereka menuntut ilmu sesuai dengan kemampuan. Ya, saya ingat masa mondok dulu, sewaktu mondok, masya Allah, guru kami itu perhatiannya luar biasa. Saya pernah tinggal pernah tinggal di rumah guru saya. Nama guru saya di pondok di Lombok itu Tuan Guru Haji Yusuf Ma'mun. Beliau masih hidup. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam keberkahan. Saya daripada Sulawesi kan jauh, ke Lombok itu kan jauh. Dulu kami naik kapal laut lah. Ya, 3 hari 2 malam perjalanan. Perjalanan kapalnya 3 hari 2 malam, perjalanan bus daripada kampung saya itu, dari kampung saya 1 malam. Maknanya ya 3 hari 3 malam lah, seperti itu. 3 hari 3 malam perjalanan. Beliau bagi 1 bilik di rumah beliau, disitulah saya duduk, disitulah saya tinggal. Ya. Beliau selalu ajak saya pergi pengajian. Demikian juga selalu bagi lauk. Ya, luar biasa beliau itu, sangat perhatian. Sering ditanya, sudah makan belum? Ya, sehat atau gimana? Sangat perhatian, luar biasa. Moga-moga beliau panjang umur. Allahumma amin. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat yang tinggal di ya, emperan atau serambi Masjid An-Nabawi. Tiap hari beliau pergi lihat mereka, ya, kontrol mereka, makanan, minuman, pakaian, kegiatan-kegiatan mereka. Kalau ada yang sedang sedih, beliau datang menghibur.
Kalau ada orang yang sedang susah, beliau datang menolong. Begitulah baginda Rasulullah SAW. Dan itu harus diikuti oleh setiap guru, para pendidik. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Ya, karena menjadi guru itu adalah suatu pekerjaan atau profesi yang sangat mulia. Allah. Wa ta'allufu qalbi talib, demikian juga ta'alluf itu artinya menjinak-jinak berlemah lembutlah seperti itu kepada para pelajar. Jangan terlalu garang. Wa ayyakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin mutalattifan bihi wa muharridan lahu 'ala ta'allum. Demikian juga seorang guru harus bertolak angsur kalau dalam bahasa Melayu. Mudah memaafkan. Demikian juga toleransilah kepada kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh murid-murid dalam mendidik. Demikian juga mutalattifan artinya latif artinya lembut, berlemah lembut kepada murid. Wa muharridan lahu 'ala ta'allum, dan membakar semangat seorang murid untuk semakin rajin belajar, memberikan motivasi lah seperti itu. Jangan dibiarkan aja kalau misalnya murid kita sedang lesu, kurang semangat, jangan dibiarkan. Berikan mereka motivasi, berikan mereka semangat. Itu tugas kita sebagai seorang guru. Wa yambagi ayyudzakkirahu fadilata dzalik, dan sangat dianjurkan bagi setiap guru untuk mengingatkan kemuliaan menuntut ilmu kepada murid-muridnya. Liyakuna sababan fi nasyatihi, agar menjadi sebab murid itu kembali semangat. Biasalah murid-murid ini budak-budak kecil lagi kan. Bila mana dia ingat orang tua, teringat ibu dan ayahnya, dah hilang dah semangat untuk belajar. Kita datang bagi semangat, bagi nasihat, bagi motivasi, agar mereka kembali semangat untuk belajar, terutama penghafaz Al-Quran. Pondok tahfiz ini Allah, memang paling berat lah pondok tahfiz itu. Karena menghafaz Al-Quran bukan senang, nggak gampang lah, berat. Jadi pimpinan atau guru pondok itu memang harus paham tentang hal keadaan murid-muridnya. Wa ziyadatan fi raghbati, dan memberikan motivasi agar murid itu semakin mempunyai, semakin meningkat minat dan keinginannya untuk belajar. Wa yuzahiduhu fid dunya, dan mengajarkan kepada mereka agar zuhud terhadap dunia. Wa yasrifahu 'anir rukuni ilaiha, dan juga melarang mereka untuk cenderung dan condong kepada dunia. Wal iktirari biha, dan tertipu oleh dunia. Wa yudzakkirahu anna al-ishtighala bil Qur'ani wa sa'iril ulumi syar'iyyati huwa tariqatul hazimina wa ibadillahil 'arifin, dan mengingatkan para murid bahwa sesungguhnya menyibukkan diri dengan membaca dan mempelajari Al-Quran dan juga ilmu-ilmu syariat yang lain merupakan jalan orang-orang yang teguh, dan juga jalan yang telah ditempuh oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna dzalika rutbatul anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihim, dan ini juga merupakan satu derajat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul. Maknanya ketika kita menuntut ilmu, belajar agama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan yang pernah diberikan kepada para nabi dan rasul. Maknanya kita akan menjadi pewaris para nabi dan rasul. Al ulama warasatul anbiya. Wa yanbaghi ayyahnuwa 'ala at-talibi wa ya'taniya bi masalihihi ka'tinaihi bi masalihi nafsihi wa masalihi waladihi. Dan hendaklah seorang guru itu sayang, cinta kepada muridnya, dan memberikan perhatian terhadap kemaslahatan sang murid, seperti dia memberikan perhatian untuk mendapatkan kemaslahatan dirinya dan anak-anaknya. Wa yujriyal muta'allima majra waladihi fi syafaqati alaihi,
dan hendaklah dia memperlakukan muridnya seperti anaknya sendiri dalam memberikan kasih sayang kepadanya. Wal ihtimam bi masalihih, demikian juga ya, memberikan perhatian yang serius terhadap keperluan atau kebutuhan serta maslahat-maslahat dari muridnya. Wasabri ala jafaihi, dan senantiasa bersabar atas ketidaknyamanan ya, yang dicipta oleh seorang murid atau dari gangguan murid. Biasalah murid-murid, apalagi budak-budak kecil kan ya, kita nak tidur, dia orang tengah malam bangun masak. Kalau kami dulu macam itu, kami masak sendiri. Atau bangun saling kejar-kejaran dengan kawan-kawannya. Oh, memang pening juga tuh nak jaga budak-budak. Tapi itulah ya tugas yang mulia. Wasu'i adabi, demikian juga ya, memaafkan, sabar atas perilaku atau su'ul adab daripada seorang murid. Wa yu'dhirahu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan, dan juga memaafkan apabila mereka melakukan sesuatu tanpa adab pada waktu-waktu tertentu. Fa innal insana mu'arradun lin naqais, karena sungguhnya memang manusia senantiasa berada dalam ya, ketidaksempurnaan, banyak kekurangan yang ada pada dirinya. La siyama idza kana saghiras sin, apatah lagi pelajar itu masih kecil ya, wajib kita hargai, wajib kita jaga, kita fahamilah ya, bahwa mereka ini masih kecil-kecil, terkadang menangis, terkadang saling tumbuh, macam itulah. Macam di pondok kami di Sulawesi, di Makassar. Nah, biasalah budak-budak ya, saling dorong, saling tarik telinga, saling pukul, biasalah budak-budak macam itu. Apatah lagi budak-budak kampung kan, anak-anak kampung seperti itu. Dan itulah tantangan dan cobaan kita sebagai seorang guru. Wa yambagi ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khairi wa ayyakra lahu ma yakrahu li nafsihi minan naqaisi mutlaqan. Demikian juga hendaklah seorang guru itu mencintai atau ya mencintai muridnya seperti dia mencintai dirinya sendiri, dan mengharapkan kebaikan untuk mereka seperti dia mengharapkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa ayyakraha lahu ma yakrahu li nafsihi minan naqaisi mutlaqan. Demikian juga membenci sesuatu yang tidak baik ya, pada mereka seperti mana kita membenci dan tidak menyukai sesuatu yang tidak baik pada diri kita sendiri. Faqad sabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Telah diriwayatkan dalam hadis sahih dari Bukhari dan Muslim dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kecuali apabila dia telah mampu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Allahu akbar. Inilah akhlak Islam, akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala akramun nasi alayya jalisil ladzi yatakhattan nasa hatta yajlisa ilayya. Ya, orang yang paling mulia menurut saya dalam pandangan saya adalah teman duduk saya, maksudnya murid saya yang telah ya, melangkahi manusia, maksudnya melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk datang kepada saya dan belajar di hadapan saya. Allahu akbar. Malah guru kami pernah berkata, Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani, beliau pernah berkata, seluruh murid-muridku itu adalah diriku. Barang siapa yang menyakiti murid-muridku, berarti dia menyakiti diriku. Barang siapa yang mencintai murid-muridku, berarti dia telah mencintai saya. Luar biasa. Itulah akhlak para ulama, akhlak para aulia, akhlak ya para ahli bait, seperti itu. Subhanallah. Law istata'tu ay yaqa'a adz-dzubabu alla yaqa'a adz-dzubabu ala wajhihi la fa'altu. Kalau seandainya saya mampu dan saya ingin ya, saya akan menjaganya sehingga wajahnya itu tidak dihinggapi lalat. Subhanallah, luar biasa adab akhlak ya, para sahabat, karena terlalu hormat dan cinta kepada muridnya.
Sampai-sampai kalau seandainya ada lalat yang hinggap, hinggap di mukanya, dia yang akan menghalau atau menghalangi lalat itu. Subhanallah. Wa fi riwayatin inna dzubaba la yaqa'a alaihi fayu'zini. Kata beliau, kalau seandainya ada lalat yang hinggap di mukanya, maka bukan hanya dia yang merasa terganggu, tapi saya juga tersakiti. Subhanallah. Inilah akhlak seorang guru yang hakiki. Dia letak diri dia macam murid dia, dan murid dia juga macam diri dia. Subhanallah. Itulah akhlak dan adab yang wajib dimiliki oleh seorang guru Al-Quran. Demikian juga guru agama secara umum lah. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah kita sebagai guru yang memang profesinya sebagai guru telah memiliki akhlak dan budi pekerti seperti ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apabila kita belum mempunyai adab dan akhlak serta budi pekerti seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala dalam kitab ini, jangan salahkan murid-murid kita apabila mereka tidak mempunyai akhlak yang mulia dan baik, karena kita pun tidak mempunyai akhlak itu. Kita kan terkadang sebagai seorang pendidik terlalu berharap dan menuntut agar murid-murid kita itu mempunyai akhlak mulia, tetapi masalahnya kita tidak mampu mencontohkan dan mengajarkan mereka tentang akhlak itu. Dan ketika mereka menunjukkan akhlak yang tidak baik, kita hanya menyalahkan murid-murid itu tanpa mau introspeksi diri, tanpa muhasabah diri sendiri. Dan ini yang banyak terjadi di akhir zaman ini. Kalau zaman dahulu, para salafun saleh radhiyallahu taala anhum, apabila seorang murid berlaku tidak baik atau berperilaku kurang terpuji, maka yang mereka salahkan adalah diri mereka sendiri, karena menganggap bahwa mereka belum berhasil atau belum berjaya memberikan contoh akhlak kepada murid-muridnya. Allah. Kalau kita sekarang kan yang kita salahkan murid aja yang kita salahkan. Berarti kita pun sebagai guru jahil, bodoh kalau dalam bahasa Indonesia, atau bodoh dan tolol. Tidak perlu kita terlalu menuntut murid-murid kita berperilaku baik, kita contohkan saja, pasti mereka akan ikut. Tidak perlu kita terlalu memaksakan mereka, tapi kita yang contohkan kepada mereka, pasti mereka paksakan diri untuk mencontohi kita. Seperti itu kaedahnya, seperti itu teorinya. Allah, wallahu a'lam bishawab. Para sahabat sekalian, alhamdulillah bab pasal yang kelima dah habis dah. Insyaallah esok kita lanjutkan pada pasal yang ke-6. Insyaallah. Pasal yang ke-6 sudah, yang ke-7 pula insyaallah esok. Wallahu a'lam bishawab. Bagi para sahabat yang ada sebarang soalan atau pertanyaan, boleh tulis ke ruang komen kat situ. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga kita istiqomalah dalam membaca dan memahami serta mengamalkan isi kitab ini, sebab memang luar biasa. Isi kandungan dia luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal aqu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.